Ini masyarakat luas sudah mulai menikmati kereta api cepat. Sebagai orang awam, gimana sih untuk memahami kerangka ke depannya nih supaya ada kelanjutan? Maksudnya? Ya, jangan sampai Tegalur aja. Oh enggak. Kalau ini mau dilanjutkan Desainnya ke kan Surabaya, dilanjutkan sampai Banyuwangi. Surabaya katanya, bahkan sampai ujung lagi, sampai ujung Jawa sana. Siap. Kalau saya pikir kita emang harus berani invest. Kan itu keuntungannya mungkin bukan keuntungan ekonomis financial company saja kan. Kalau dari kereta apinya mungkin bisa rugi. Tapi kalau orang pinter kan, dia akan bikin apa? TOD apa TOP? Ya. Di sekelilingnya akan dibuat TOD. ya. Tempat-tempat baru, bisnis baru, pemukiman baru, di mana dengan itu bisa jadi terjangkau. Jadi nggak di Jakarta aja, di luar Jakarta juga Jakarta cepat misalnya, atau dari mana ke mana ini cepat. Dengan strategi yang pas harusnya sih bisa menguntungkan itu kereta api. Dan seandainya rugi pun di ininya kan, tapi kan kita punya mode transportasi tambahan yang bisa menghubungkan dengan cepat satu daerah dengan daerah lain. Ya. Nggak hanya pesawat aja, pesawat kan terbatas. Dengan itu harusnya sih hubungan makin cepat, connection makin dekat. Jakarta dengan Jawa Timur misalnya jadi dekat sekali. Artinya perpindahan orang akan lebih cepat, perpindahan bisnis atau transaksi bisnis bisa lakukan lebih baik lagi, walaupun sekedar internet ya. Tapi kan kadang-kadang kalau di bisnis kita perlu ketemu orang juga kan, untuk meyakinkan betul nggak Anda serius apa enggak. Jadi saya pikir sih dampaknya akan bagus sekali. Belum lagi development, regional development di selatan kan agak tertinggal dibanding utara Jawa kan. Ya. Dan itu akan bantu desentralisasi ekonomi. Iya, desentralisasi ekonomi. Jadi itu yang betul yang ini. Cuman emang harus invest. Kalau invest tuh kadang-kadang rugi ya nggak apa-apa. Di sininya rugi, tapi di economic development dan economic overall-nya menjadi lebih bagus. Yeah. Mungkin sekarang banyak yang marah karena biayanya mahal. Emang pada waktu pembuatan pertamanya emang ada keterlambatan di sana sini karena emang kita baru buat kan. Tapi kalau saya bilang kalau mau invest nggak usah takut-takut. Kayak MRT di sini juga sama kan, mahal juga, tapi orang menikmatin sekarang. Dan kalau kita lihat di kota, Anda kan kuliah di Boston ya? Mana? Yeah. Stanford apa di mana? Yang satunya di Harvard. Yeah. Harvard. Itu kan di bawah tanah. Betul. Kalau di atas sekalian sepi kan. Mana orangnya pada di mobil sepi, tapi di bawah rame. Jadi kota-kota besar kan seperti itu di banyak negara kan. Dan akibatnya kemacetan berkurang secara signifikan kan. Ketika orang sudah pakai itu semua. Public service. Ya, public service. Jadi gini, untuk itu kadang-kadang negara harus rugi tapi nggak apa-apa. Ekonomi secara keseluruhan untung. Kita bisa dapatnya di pengurangan subsidi. Siap. Di economic growth juga dapat pajak yang lebih tinggi ketika growth-nya lebih cepat karena ini nggak ada gangguan kemacetan segala macam.